Shalom Bapak Ibu, Sidang Jemaat Raja Wali Anugerah. Selamat pagi, selamat menyambut hari Sabatnya Tuhan. Buat Bapak Ibu, seluruh Sidang Jemaat Raja Wali Anugerah dimanapun berada. Baik di tempat ini, di Sidoarjo, baik di cabang Tiranus, di Bukit Kasih, Sumba Timur, di Katiputana, Sumba Tengah, dan juga di Kalisari, Kenjeran, Surabaya. Puji Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu semua sekalian hari ini? Puji Tuhan ya. Mari pada hari ini, hari Sabatnya Tuhan, kita kembali menyambut hari Sabatnya Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan, tema untuk bulan November adalah umat yang memenuhi panggilannya, yaitu panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita semua adalah umat yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan atau melaksanakan segala rancangan-rancangan Tuhan pada diri kita pribadi lepas pribadi. Namun bagaimana tanggapan kita? Bagaimana respon kita? Apakah kita menanggapi panggilan Tuhan dengan merespon dengan baik? Apakah kita mendengar setiap hikmat Tuhan, mendengar setiap apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Mari kita buka di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Bagaimana Samuel dipanggil oleh Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 saya bacakan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Ayat 6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan seringkali juga memanggil kita berulang kali. Tetapi kita sendiri sering tidak peka terhadap panggilan Tuhan. Oleh kesibukan, oleh pikiran-pikiran kita yang tidak fokus kepada Tuhan, fokus kepada hal-hal yang lain gitu, karena yang dipikirkan banyak ya,
Kita tidak hanya untuk kita tidak fokus terhadap suara Tuhan seperti itu. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, kita tidak mendengar ya. Mungkin kita mendengar tetapi kita tidak meresponi dengan baik ya. Kita menganggap sekedar angin lalu. Apakah itu betul panggilan Tuhan? Apakah itu hanya suara hati saya atau kedagingan saya? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Jadi kita salah paham dengan hikmat yang Tuhan beri kepada kita. Karena kita tidak mungkin kurang menjalin hubungan baik dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan memanggil kita untuk memberikan, untuk memberitahu tentang rancangan-rancangan yang harus kita lakukan, tetapi kita tidak peka. Itulah sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita melalui Samuel yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Samuel saat itu adalah orang yang masih muda, tetapi dia cinta Tuhan. Bahkan di ayat yang ketiga dinyatakan Samuel sudah menjadi full time ya istilahnya, karena dia tinggalnya pun di bait Allah. Dia tidurnya pun di bait Allah, seperti yang ayat 3 dikatakan ya. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Jadi Samuel sudah tinggal di pastori istilahnya ya kalau saat ini. Tuhan melihat hati Samuel yang rindu untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan. Jadi zaman itu mungkin istilahnya Samuel sudah full time seperti itu. Bagi kita Bapak Ibu memang tidak semua kita menjadi hamba Tuhan yang full time. Tetapi kalau kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, kita menjaga jam-jam doa kita, menjaga jam-jam ibadah kita kepada Tuhan, maka kita pun akan peka ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan menyatakan rancangannya dalam hidup kita. Ada poin lagi yang perlu kita perhatikan dalam diri Samuel, bahwa Samuel adalah orang yang rendah hati. Saat itu Samuel belum mengenal Tuhan ya. Seperti di ayat 7 disampaikan, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Itulah, oleh sebab itu Samuel bertanya kepada Eli, imamnya. Dan Samuel adalah orang yang rendah hati, sehingga ketika imamnya atau gembalanya memberitahu, nanti kalau Tuhan memanggil, bicaralah. Ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Dan Samuel dengan rendah hati menerima masukan-masukan daripada Imam Eli. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu peneguhan dari hamba-hamba Tuhan. Kita perlu peneguhan dari teman-teman sekerja kita. Apakah yang kita lakukan, apakah betul bahwa itu Tuhan yang melakukan rancangan-rancangan itu ya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa ketika Tuhan memanggil kita, tidak banyak yang merespon dengan positif ya. Kita kadang tahu bahwa Tuhan memerintahkan kita, Tuhan berfirman kepada kita, Tuhan mau melakukan apa terhadap diri kita, tetapi kadang-kadang kita bernegosiasi kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan rancangannya, untuk masuk di dalam ladangnya Tuhan ya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, baik di tempat kita, lingkungan kita tinggal, di dalam lingkungan gereja kita, di dalam lingkungan kantor kita, lingkungan pekerjaan kita. Tuhan memberikan hikmat, tetapi tidak semua merespon dengan baik. Tetapi marilah saat ini kita belajar untuk dapat meresponi setiap panggilan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita buka firman Tuhan selanjutnya, ada di Yesaya 6. Bagaimana Yesaya juga mendapat panggilan Tuhan dan Yesaya taat. Karena tidak semua dipanggil Tuhan dan taat. Contohnya seperti Yunus. Yunus dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, tapi Yunus tidak mau. Disuruh ke Niniwe, dia larinya ke Tarsis gitu ya. Juga banyak kita sering beralasan, seperti Musa ketika dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar, Musa beralasan bahwa dia tidak pandai berbicara.
Bapak Ibu, apakah kita juga mempunyai alasan-alasan seperti itu? Tetapi marilah kita melihat untuk contoh yang satu ini di Yesaya 6 ayat 8. Kita langsung aja di Yesaya 6 ayat 8. Ketika Yesaya mendapat panggilan dari Tuhan. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu, dapatkah kita mencontoh atau meneladani Nabi Yesaya? Ketika Tuhan mengutus kita, ketika Tuhan mau meminta kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, apakah kita tanpa menawar-nawar, apakah kita tanpa beralasan, kita seperti Nabi Yesaya, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Itu sangat penting ya Bapak Ibu ya, pernyataan kita, komitmen kita kepada Tuhan. Seperti Nabi Yesaya menanggapi panggilan Tuhan. Tuhan mau, Tuhan hendak melakukan pekerjaan dan karya-karyanya di muka bumi. Tetapi Tuhan tidak bisa melakukannya sendiri. Tuhan butuh teman sekerjanya, yaitu Bapak, Ibu, dan saya, untuk mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi maka marilah kita orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang sudah mendengarkan panggilan Tuhan, maka marilah kita menyatakan kesanggupan kita, kesiapan kita seperti Nabi Yesaya, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Sekalipun di dalam ladang pelayanan itu, sekalipun di dalam mewartakan firman Tuhan itu hal yang tidak mudah. Karena banyak hambatan dan rintangan di sana, banyak hal-hal yang menyakitkan di sana ya, banyak batu sandungan di sana, banyak sekali kita harus kecewa, kita harus memikul salib, tetapi marilah kita terus taat dan setia kepada Tuhan dan terus berkata, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan buat kita semua, buat Bapak Ibu, dan buat saya juga secara pribadi untuk kita tetap taat dan setia, bekerja di ladangnya Tuhan, menanggapi panggilan Tuhan, dan melakukan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.